Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan Akurat. Kembali kita berjumpa dalam acara Akurat Talk. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bupati Tangerang, Bang Ahmed Zaki Iskandar. Dalam catatan akurat.co, beliau berhasil mengendalikan laju COVID-19 di Kabupaten Tangerang yang beliau pimpin. Sudah hampir 2 bulan ini kasus COVID di Kabupaten Tangerang terus melandai. Dan sore hari ini kita akan mencoba menggali informasi dari beliau apa rahasianya. Nah, ini persoalan kepemimpinan dan kita akan belajar kepemimpinan dari beliau pada sore hari ini. Selamat sore Bang Zaki. Selamat sore. Kami manggil Mas. Bang Zaki saja ya. Siap. Ya. Beliau ini memimpin daerah di Kabupaten Tangerang dengan warga 4 juta lebih. Dari 12 juta warga Banten, beliau memimpin hampir 33%. Nah, kita akan berbincang dengan beliau pada sore hari ini. Ya. Apa rahasia sukses sehingga kasus COVID di Tangerang bisa melandai? Begini Mas Afri, kalau bicara mengenai keberhasilan, sekarang ini kita masih dalam posisi berjuang melawan pandemi, melawan virus COVID-19. Ya. Jadi di tengah pandemi ini saya masih belum merasa berhasil. Oke. Ya. Jadi ini masih dalam masa perjuangan kita dan tentu saja kalau bercerita bagaimana sih Kabupaten Tangerang menghadapi virus dan pandemi COVID-19 ini, memang semenjak kasus pertama meledak di Jakarta atau terjadi di Jakarta, pertengahan bulan Maret itu kami pimpinan daerah di Tangerang Raya dipimpin oleh Pak Gubernur langsung mengadakan rapat koordinasi waktu itu di Pendopo Kabupaten Tangerang dan memutuskan untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang pertama di Provinsi Banten waktu itu. Nah, di sana Pak Gubernur sudah mewarning saya bahwa dengan populasi yang tinggi kemungkinan Kabupaten Tangerang ini akan menjadi daerah yang memiliki kasus paling tinggi di Provinsi Banten. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Tangerang ini kan berinteraksinya dengan Jakarta dan juga Kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang notabene memang hampir satu kesatuan wilayah. Jadi semenjak itu pula ada beberapa hal yang kemudian kita belum tahu dari Maret sampai Juni bahkan Juli itu bagaimana menghadapi virus ini. Keterbatasan APD, alat-alat medis, semua segala macam ya, sumber daya manusianya, tenaga medis, termasuk waktu itu fasilitas kesehatannya. Nah, dalam perjalanan waktu di tengah keterbatasan, kemudian juga kepanikan kita, saya harus jujur katakan bahwa kita semua panik waktu itu. Ya. Periode Maret, April, Mei, Juni itu memang di tengah kepanikan kita. Nah, tapi saya mendapat beberapa saran, masukan, termasuk dari Menteri BUMN waktu itu ketika pemerintah pusat membuka rumah singgah di Wisma Atlet. Nah, salah satunya adalah kemudian saya mendapatkan informasi dari Pak Erick Thohir untuk coba cari tempat aplikasikan Wisma Atlet di Tangerang. Karena dia juga memprediksi ini nanti satu waktu Wisma Atlet akan penuh. Jadi daerah mitra Jakarta harus siap memiliki rumah singgah. Rumah singgah itu berguna untuk di kita ini awalnya hanya ada kurang lebih 100-an kamar yang bisa dipakai untuk merawat pasien COVID-19. Ya, yang bisa kita isolir. 100 kamar itu berasal dari 3 RSUD Tangerang ditambah 23 rumah sakit umum swasta yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, karena terbatas itu akhirnya kita mencoba membuka rumah singgah. Yang pertama ada di Wisma Anabatik di daerah Kabupaten Tangerang di Kelapa II. Di sana kita persiapkan 100 kamar untuk menampung 100 pasien orang tanpa gejala atau dengan gejala yang minim. Nah,
selama mengoperasikan rumah singgah tersebut, infrastruktur di rumah sakit umum daerah, kemudian di rumah sakit umum swasta ini diperbaiki dan ditambah karena kita berkejaran dengan waktu. Iya, iya. Setelah rumah sakit dan juga RSU swasta ini sudah menambah kapasitasnya hampir lebih dari 300 kamar, waktu itu memang gelombang pertama tidak terlalu besar di Kabupaten Tangerang. Dan Wisma Anabatik selama 3 bulan kita operasikan itu merawat kurang lebih sekitar 250 pasien lah, dengan tingkat kesembuhan di atas 95%. Nah, ketika rumah sakit ini sudah siap semua dengan sarana prasarananya, Anabatik kita tutup. Masuk ke periode berikutnya setelah Lebaran, mulai lagi gelombang kedua nih. Tapi pada saat gelombang kedua itu kami sudah punya keyakinan dan sudah punya pengalaman di gelombang pertama bagaimana menangani pasien COVID dan juga bagaimana kemudian melakukan tracing, tracking, dan treatment untuk para pasien. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang, dan ketika gelombang kedua masuk dan itu jauh lebih besar daripada gelombang pertama, kemudian kami memilih membuka kembali rumah singgah berikutnya, yaitu kita sewa satu hotel full sampai nanti di bulan Januari untuk kita siapkan menjadi rumah singgah pasien COVID-19 yang tanpa gejala di Kabupaten Tangerang. Nah, hotel ini punya kapasitas 280 kamar. 2 tower kita sewa semua. Dari 280 itu 220 kita persiapkan untuk pasien, sisanya yang 60 untuk petugas yang merawat pasien di sana. Ini salah satu upaya kita untuk melakukan perawatan kepada masyarakat yang terpapar COVID-19. Bagaimana dengan hal yang lainnya? Kalau tadi kesehatan kita sudah persiapkan, ya, kemudian juga masalah ekonomi. Nah, ini juga menjadi dilema buat kita karena di satu sisi virus ini mudah sekali menular. Di sisi yang lain, kita tidak boleh berhenti atau menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Apalagi waktu Maret, April, Mei itu benar-benar masyarakat kita ini menderita karena PSBB yang sangat ketat. Hampir kita bisa katakan lockdown lah waktu itu ya. Tapi belajar dari sana, mulai bertahap pabrik boleh dioperasikan dengan standar protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Kemudian bertahap mulai sektor-sektor perekonomian lain seperti rumah makan, restoran yang di luar mal boleh kita operasikan. Nah, ini berjalan, perkantoran juga boleh beroperasi dengan kapasitas pegawai yang kerja dibatasi, mulai berjalan dan mulai bergerak setelah periode bulan Juni. Jadi April, Mei, Juni itu memang masa-masa terberat kita di Kabupaten Tangerang. Itu dari sisi ekonomi dan bisnis. Kemudian yang lain-lain bagaimana? Sekolah tetap kita mengikuti keputusan PSBB, sekolah tatap muka terpaksa kita tutup terlebih dahulu. Begitu juga dengan kampus. Jadi ya mau tidak mau pemerintah daerah harus mempersiapkan perangkat-perangkat untuk melayani anak-anak didik kita, ya, untuk mendapatkan pendidikannya mereka, pelajaran mereka. Nah, ya alhamdulillah juga Mas Afri, jadi Desember 2018 itu saya sempat bertemu dengan Menteri Pendidikan. Bro Nadiem. Panggilnya apa? Mas Menteri. Mas Menteri. Nah, bertemu dengan Mas Menteri, diskusi bahwa Kabupaten Tangerang memiliki program gerakan sekolah menyenangkan yang salah satunya adalah kita mau melakukan sekolah semi homeschooling. Semi homeschooling ini buat anak-anak SMP sebetulnya. Kita mau bikin model pilot yang kita mau gerakan di bulan Juli 2020. Bagaimana caranya satu unit sekolahan, jadi SMP ini misalkan punya 6 ruang kelas untuk anak kelas 1. Di 6 ruang kelas itu hanya punya 6 rombongan belajar kan, karena dia sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, saya bilang
bagaimana kalau kita bikin 6 ruang kelas tersebut menjadi 12 rombongan belajar. Ya. Bukan bikin pagi sore, tapi 3 hari yang rombongan belajar A dengan 6 kelas itu masuk, 3 hari mereka belajar di rumah. Jadi dengan begitu 6 kelas bisa dipakai dengan 12 rombongan belajar. Dan durasi jam pelajarannya dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore. Karena kan kita ada 3 hari di rumah itu. Nah 3 hari di rumah itu bagaimana belajarnya? Lewat internet tadi, lewat aplikasi yang kita rekam sebelumnya dari guru-guru mereka yang mengajarkan materi-materi yang pada hari itu mereka dapatkan, kira-kira gitu. Dan itu diterima oleh Pak Nadiem. Nah, karena belum persiapan tapi juga karena pandemi, akhirnya model ataupun sistem yang kita persiapkan yang masih mentah, kita coba aplikasikan di tahun 2020 itu. Ya alhamdulillah sebagian berjalan, tapi akhirnya kita modifikasi karena dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang itu kan tidak semuanya bisa terlayani dengan jaringan internet yang baik. Itu satu. Yang kedua, belum tentu juga orang tua murid dan wali murid punya kuota pulsa yang mencukupi untuk itu. Jadi akhirnya kita modifikasi tetap. Tapi program belajar dari rumah melalui internet ini sudah kita laksanakan. Nah, itu masalah-masalah pendidikan dan banyak lagi yang lain. Jadi kalau dibilang berhasil, ya kita masih berjuang lah. Masih berjuang. Ya. Dan saya mencatat sebenarnya kuncinya itu ada pada responsif ya. Responsif, merespon cepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menanggulangi COVID. Ya. Dan juga ketegasan ya. Kita melihat di awal-awal itu Pak Bupati dengan Satpol PP tegas betul gitu ya, melarang kerumunan segala macam. Ya. Sampai hari ini kita masih melakukan posko-posko pengecekan untuk masker dan penjagaan jarak. Nah ini kebetulan nih baru kemarin ya. Baru kemarin nih ada kasus di pesantrennya Abuya Uci ya. Itu gimana ceritanya itu Pak Bupati? Inilah dia. Jadi sebetulnya sebelum tanggal 29 pada saat acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut ya, kita sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi. Acara haul ini merupakan acara ritual tahunan di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah ini dan sudah berlangsung selama 60 tahun lebih itu. Nah, sudah berjalan. Pada saat saya mendapatkan undangan untuk acara tersebut, keesokan harinya kami mengundang panitia untuk menginformasikan kepada panitia bahwa Kabupaten Tangerang sekarang masih PSBB dan kita masih di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana, saya tidak melarang haulnya, tapi bagaimana kalau pelaksanaannya kita tunda saja. Terjadi dialog dan juga adu argumentasi yang akhirnya karena panitia juga harus konsultasi dengan Pak Kiai dan saya sendiri juga harus konsultasi dengan Pak Gubernur sebagai pimpinan Satgas di tingkat provinsi. Acara haul ini bukan cuma sekedar wilayah Tangerang dan Banten, tapi bisa hampir setengah Pulau Jawa dan juga sampai ke Pulau Sumatera. Bahkan undangannya kadang-kadang dari internasional juga. Jadi karena ini acara yang cukup besar, akhirnya kami berdua sepakat hari itu untuk konsultasi masing-masing. Hari berikutnya kita panggil lagi dan disepakati ada 2 opsi. Yaitu yang pertama adalah ditunda, yang kedua boleh dilaksanakan tapi dengan peserta yang sangat terbatas. Opsi ini kita bawa ke Pak Gubernur dan Pak Kapolda akhirnya menyetujui untuk ditawarkan kembali kepada Pak Kiai. Setelah beberapa hari diskusi, terus Pak Kiai memutuskan karena dia juga harus istiqoroh dan juga jara minta pendapat gitu ya. Dia tetap melanjutkan hanya dengan santri-santri yang sudah berada di pondok pesantren tersebut dan keluarga besarnya. Mungkin ada mengundang beberapa VVIP. Nah itulah yang kemudian
disepakati oleh kita bersama hanya 1.200 santri plus 300 keluarga besar, DKM, pengurus yayasan, dan juga tamu undangan yang terbatas sekali. Di sana memang pemerintah daerah beserta Polres dan juga Kodim dan juga dari pihak yayasan berusaha menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa perayaan haul tersebut tidak boleh dihadiri oleh jemaah dari luar pondok pesantren dan bisa disaksikan melalui media televisi, internet, dan juga radio waktu itu dipersiapkan. Jadi ya kedua belah pihak mencoba untuk menginformasikan kepada masyarakat. Ya. Tapi, nah ini yang di luar, walaupun kita sudah persiapkan barikade, barrier, informasi yang menyeluruh, fanatisme dan juga antusiasnya masyarakat dengan semangat mereka, yang mungkin juga ini bagian dari ritual ibadah mereka, akhirnya jemaah-jemaah yang tidak diundang tersebut dan tidak diharapkan hadir pada acara haul berbondong-bondong H-1 itu malam hari, Sabtu malam Minggu itu datang ke lokasi. Iya. Dan saya Polisi katakan sudah tidak bisa polisi, TNI, Polri beserta petugas Satpol PP kita itu sudah tidak mungkin lagi menghalau ribuan massa yang hadir. Apa yang kami lakukan, tetap kami menghimbau mereka sampai pada saat selesai acara zikir, ya, baca thoriqohnya dan lain sebagainya, itu kami tetap berusaha membubarkan mereka. Di posisi jam 8.45 tersebut kita mulai membubarkan mereka. Nah, pada saat itu saya dengan Pak Kapolda sendiri langsung turun di lapangan dan Pak Kapolres dengan Pak Dandim menghimbau langsung di dalam masjid gitu ya. Dan kita semua sudah bekerja keras. Dan ini menjadi pengalaman buat kami semua bahwa niat baik kita terhadap toleransi tersebut ternyata memang menjadi persepsi yang berbeda bagi masyarakat. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini banyak tekanan mungkin di tengah masyarakat. Kemudian mereka juga berharap mungkin dengan berdoa dan melakukan zikir bersama tersebut, situasi yang tidak mengenakan buat semua pihak ini, pandemi ini segera berakhir. Nah ini ada ya pada akhirnya konsekuensinya saya sebagai pimpinan daerah ya harus menerima semua konsekuensi yang ada. Dan kita setelah itu sekarang sedang menyusun untuk tracing, tracking, dan juga treatment apabila memang ada kasus COVID-19 di sana. Ya, akan dalam waktu dekat kita akan melakukan segera baik rapid test, mungkin swab test juga langsung di lokasi pondok pesantren tersebut dan di kawasan pondok pesantren tersebut. Jadi di kawasan itu ada perumahan-perumahan masyarakat juga. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita akan mengumumkan juga kepada masyarakat dan jamaah yang hadir pada hari Minggu, apabila mereka mendapatkan gejala COVID-19 itu segera datang ke fasilitas kesehatan kita, segera, agar kita bisa lakukan tracing. Tapi tidak mungkin kan kita bisa mengidentifikasi satu persatu karena memang waktu itu sudah ribuan. Ya, jadi ini upaya yang kita lakukan dan tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi semua. Peserta terbanyak pada waktu itu sepertinya bukan dari Kabupaten Tangerang malah ya? Diduga. Karena kalau untuk Kabupaten Tangerang kita sudah memasang semua himbauan itu lebih dari 10 hari. Bahkan 12 hari ya. Di 29 kecamatan dan hampir di 246 desa dan 28 kelurahan. Semua sudah ada. DKM Masjid se-Kabupaten Tangerang sudah tahu, MUI sudah tahu, kemudian juga camat, kepala desa, semua sudah tersosialisasikan bahwa kita menghendaki masyarakat yang ingin mengikuti haul silakan buka channel TV. Waktu itu disiapkan Banten TV, kemudian radio, ada radio lokal dan juga media internet melalui YouTube dan live streamingnya. Nah, jadi memang ada sebagian besar, memang kalau dilihat kuantitasnya tahun ini tuh hanya 1/4, maksimum 1/3 dari biasanya kuantitas jemaah yang hadir. Memang jauh lebih sedikit lah. Tapi ya tetap saja terjadi kerumunan. Dan itu yang viral kemudian.
Jadi pelajaran penting dari kasus ini menurut Pak Bupati tadi, jangan memberikan toleransi yang saya harus mengambil keputusan untuk tidak lagi memberikan toleransi terhadap potensi-potensi acara yang menimbulkan kerumunan, Ah, iya. Oke. termasuk acara keagamaan. Iya.